Kalau di robot trading tadi bro, kalau kita untuk masalah WD itu kan pada nggak bisa ya. Sekarang ini iya. Nah itu duitnya kemana bro? Saya kurang tahu bro. Kalau aku ditanya ya aku nggak tahu. Sakitnya beda loh. Kita rugi kena stop loss di trading Heeh. itu sah-sah saja nggak masalah. Iya. Nggak sakit. Nah kalau sakit. nggak bisa Oke, WD, anggaplah sakit. hmm, Lebih sakit ya nggak bisa withdraw. iya. Halo Sobat Trader, balik lagi di podcast AlgriFX Dollar bersama aku AlgriFX dan Bro Fatar. Halo. Juga ada Pak Budi ya, seperti Halo. biasa. Oke, jadi hari ini kita mau bahas bahas kembali ya tentang robot trading ya bro. Ya, robot trading. Nah karena banyak case di lapangan ya atau di klien-klien nih yang udah pernah terjun di robot trading investasi itu kebanyakan uangnya tidak bisa di WD Pak Budi. Nah jadi buat mereka ini tuh jadinya mental block. Nah, nah sementara kita yang sebagai mentor nih yang bener-bener mengedukasi jadinya udah nggak percaya lagi gitu kan. Nah karena mindsetnya tadi itu udah ini sama aja gitu. Sama aja. Trading ini sama yang kayak sebelumnya lah. Nah jadi kalau dari Bro Fatar nih untuk membuka mindset mereka itu yang skeptis ya bro namanya. Iya, kalau cenderungnya sih jadinya skeptis ya. Skeptis. Udah nggak percaya lagi gitu kan. Nggak percaya Nggak lagi. trust. Iya. Nah, gimana caranya kalau supaya bisa merubah sudut pandang mereka ini loh yang udah jadi korban ini. Kalau di trading itu nggak sejelek itu gitu loh. Ada caranya, ada edukasinya juga. Iya, betul. Terkadang gini, Bro. Ini kan sebenarnya kan materi ini kan kita angkat kan sebenarnya dari keluhan teman-teman ya kan. Teman-teman kita di lapangan. Dari beberapa pelang lokal itu, broker lokal itu sharing ke kita gitu, terus dia bilang sekarang untuk cari margin, untuk ngajak nasabah itu untuk mulai lagi trading itu sulit. Ya. Pas saya tanya kenapa gitu, saya bilang kan, iya karena Pak di lapangan itu kita sering ketemu nasabah yang sudah pernah rugi ataupun ditipu di robot trading kemarin. Mereka ini ditipu atau memang rugi di marketnya ini? Ditipu lah bro. Ditipu. Nah, karena status akun kan masih ada equity, tapi nggak bisa ditarik. Kecuali kalau akunnya margin call. Equity-nya masih ada, tapi nggak bisa Tapi nggak di-withdraw. bisa di-withdraw. Nah, alasan bubble Scam lah jatuhnya ya. regulasi apa segala macam. Jadi mereka itu merasa ditipu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu teman-teman marketing itu juga sering ketemu di lapangan itu nasabah yang sudah terlalu sering rugi di broker lokal juga. Nah ini broker lokalnya itu misalnya legal, izinnya jelas, tetapi tetap juga mengalami kerugian. Jadi ketika kita edukasi, kita kasih tahu trading yang benar itu seperti apa, kebanyakan klien itu sudah mental block. Mental block, bahkan ada teman-teman tuh cerita, iya Pak saya sampai diusir sama nasabah, katanya kayak gitu. Iya. Karena nasabahnya udah nggak mau tahu lagi, udah benci banget sama yang namanya marketing pialang. Iya, wajar sih, sebenarnya wajar sih bro. Iya. Jadi ya saya bilang sebenarnya kalau orang yang sudah pernah terjun satu kali dan itu rugi, kalau kita jelaskan lagi, kita edukasi kembali, pada dasarnya susah. Pada dasarnya itu susah gitu bro. Apalagi kalau misal dia itu sampai mengalami kerugian yang cukup besar. Iya. Ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran gitu. Dan satu lagi memang ini memang bro, kalau misalnya kita kaji-kaji dari awal, kenapa sih orang awalnya dia itu mau terjun ke dunia forex, baik itu dia di robot trading ataupun di broker lokal pada awalnya. Kan pada dasarnya kalau misalnya 10 orang kita tanya nasabah yang sudah pernah rugi ini, mereka kan pasti jawabannya satu, karena tergiur sama keuntungan. Sama keuntungan Yang ditawarkan oleh robot trading tadi, atau keuntungan yang ditawarkan oleh marketing pialang. Nah, gini bro, ini maksudnya robot trade kalau di AI itu kan robot juga kan bro? Ya, expert Nah, advisor. cuma kan itu kan dirancang sama kita sendiri ya. Ya. Nah, ini robot trading yang dimaksud ini robot trading yang gimana bro? Yaitu EA.
AI itu ya. AI itu tadi, misalnya sekarang itu kan banyak tuh robot trading yang kemarin yang sudah stop. Misalnya kayak Net89, ATG. Sultan yang pertama ya. Enggak, yang pertama itu pionirnya itu Net89. Net 89. Net89. Setelah Net89 muncullah Satu robot-robot trading yang lain. satu kepala juga. Satu kepala juga. Beda Beda. ownernya. Jadi mungkin karena marketnya bagus, dilihat orang Net89 progresnya bagus, muncul nih robot-robot yang lain. Mm-mm. Perusahaannya berbeda. Cuman intinya bro, kenapa orang awam yang tidak kenal trading forex, kenapa bisa terjun awalnya? Iya. Baik itu di robot trading ataupun di broker lokal. Broker lokal yang sebelah lah saya bilang kayak gitu kan. Jawabannya pasti sama. Karena tergiur sama profit yang dijanjikan. Bapak masuk segini pak. Keuntungan Bapak itu bisa 15%, bisa 20%, bahkan 30%. Kalau kasus Sunton kemarin itu, 1 bulan itu keuntungan itu bisa sampai 80% 1 bulan. Mayoritas orang pasti tergiur sama keuntungan gitu. Kalau saya masuk 100 juta, untung 80%, berarti 80 juta dong. Iya. Ya kan? Berarti kalau 500 juta, kalau 1 M, nah, jadi itu. Jadi dia pun sebenarnya nggak paham gitu. Masyarakat awam pada dasarnya tidak memahami apa itu trading forex. Tetapi karena tergiur sama keuntungan, mengindahkan semua resiko di trading forex ini, akhirnya dia masuk. Akhirnya dia masuk dan ujung-ujungnya itu tadi yang scam lah, yang rugi lah. Dengan ilmu nol. Ilmu kosong. Ilmu kosong. Berarti Apa sih? cuma tergiur sama profit itu aja. Tergiur sama profit. Sama kalau misalnya kayak gini bro, orang bilang ayo jalan-jalan ke Bali. Bali itu tempatnya bagus, keren, banyak spot-spot foto. Ada Raja Empat. Ada Raja Empat. Nah, pas kita udah ke Bali, ini kan kita kan karena tergiur kata orang aja nih. Pas kita pergi ke Bali, astaga kirain biayanya sedikit, rupanya biayanya besar. Iya. Ongkos pesawatnya sudah berapa, hotelnya sudah berapa, terus biaya hidup di sana kan tinggi. Nggak sesuai lah, nggak sebanding dengan keindahan ataupun cerita-cerita orang. Oke, memang bagus gitu, tapi kosnya terlalu besar gitu. Mending ke luar negeri daripada sini. Cuman kan banyak masyarakat awam tuh kan tergiur sama yang enak-enaknya aja. Iya, profitnya aja. Profitnya aja. Pokoknya kata-kata indah tuh mayoritas orang pasti tergiur. Nah, kalau untuk sistem, kita bicara robot trading dulu nih. Sistemnya itu gimana sih maksudnya Pak Budi? Sistem robot trading nih, sistem tradingnya. Kalau robot trading itu kan jelas yang Nah, tunggu. Robot trading itu kan kebanyakan juga make broker-broker yang ratingnya broker luar ya. ya broker Broker luar. Nah. Yang ratingnya bisa dibilang rendah lah. Kenapa? Kan jarang tuh yang di OktaFX atau apa gitu kan, FBS dan sebagainya. Ya mungkin gini, karena tujuan mereka memang untuk itu. Jadi, nah broker yang besar, saya rasa mereka tidak menggunakan itu. Mereka inginnya ya yang real trading seperti itu loh. Nah, robot trading mereka menggandeng broker-broker yang memang ratingnya rendah. Ratingnya rendah, itulah yang digandeng oleh mereka. Supaya apa? Ya, untuk di awal sih oke, mereka memakai nama pakai broker ini. Supaya apa? Untuk menarik minat orang. Padahal yang terjadi mereka bukan memakai broker itu, mereka pakai broker lain yang ratingnya rendah. Nah, inilah karena gini, di awal tujuan mereka itu memang akan seperti ini. Tujuannya bukan untuk jangka panjang ya, bukan untuk real trading itu tadi. Iya. Robot yang mengerjakan itu. Nah, masyarakat awam begitu ditawari dengan iming-iming profit tanpa tahu bisnisnya apa, mereka mau Iya. masuk. Gampang loh, deposit sekian juta, 1 bulan dapat sekian persen tanpa ada ngapa-ngapain. Duduk diam dapat duit. Diam dapat duit. Nah, Cuma kan hasilnya konsisten nggak bro? Setiap harinya. Konsisten. iya, Konsisten. mungkin selagi Target mereka masih- berapa persen? Selagi masih ada 10 sampai 15, bahkan ada yang sampai 20. selagi masih ada ini member yang bergabung, ya konsisten terus kan, gitu. Nah, kalau udah tidak ada lagi member yang bergabung, ya mereka mau bayar pakai apa? Gitu. Nah, si kayak yang robot trading ini, ya robot itu kan disetting.
Iya, Yang nyeting robot ini siapa sih? manusia. Ya manusia Ya, kita. kan? Ya tinggal sesuka manusia ini mau disetting seperti apa Iya. gitu. Tapi kalau yang real trading, ya kita ngikut harga. Harga mau kemana ya kita ngikut aja. Mm-mm. Mentok-mentok kalau harga kita nggak sesuai dengan analisa, ya SL. Kalau yang pakai SL, kalau yang enggak, yang mentok-mentok habis. Makanya di masyarakat awam begitu kita jelasin bisnis ini high risk high return. Nah, dari perusahaan itu kan ada tim marketing yang untuk edukasi ya. Nah, dan sebelum si klien itu join juga sudah dijelaskan bahwa bisnis ini high risk high return. Dari perusahaan juga dia menjelaskan dari undang-undangnya juga resikonya ini besar. Mm-mm. Di situ tertulis tidak boleh menjanjikan keuntungan. Tidak boleh menjanjikan keuntungan. Nah, jadi kalau ada marketing yang berani menjanjikan keuntungan sekian persen, Pak. Ya, ini oknumnya lah. Oknumnya yang kena ini di sini gitu. Padahal dari undang-undang Bapepti itu juga tidak boleh menjanjikan keuntungan. Ya, jelasin aja bisnis ini high risk high return. Lu mau nggak? Kalau mau ayo, kalau nggak mau ya udah. Gitu. Karena kan pada dasarnya semua bisnis apapun itu Ya. pasti dia ada Ada risiko. resiko. Ada risiko. Tapi kalau kita paham dengan resiko itu, kita pandai mengelola manajemen resikonya, Mm-mm. kita akan jalankan bisnis. Kalau kita nggak pandai mengelola manajemen resikonya, ya udah pertimbangan akhirnya nggak jalan kan bisnisnya. Mm-mm. Bisnis apapun pasti ada Ada manajemen resikonya, Iya. ada resikonya gitu. Berarti kalau di Indonesia itu bro, robot trading sebenarnya itu legal kan? Gini bro, kalau terkait robot trading itu Contoh sebenarnya kayak- bukan ada izin, nggak ada izin bro. Nggak ada izin kan? Karena EA expert advisor atau biasa dibilang orang robot trading, robot misalnya gitu kan, itu kan sebenarnya kan hanya program Iya. yang kita masukkan ke dalam MetaTrader. Jadi secara otomatis si robot ini akan melakukan transaksi buy atau sell secara otomatis. Jadi dia hanya plug in aja, hanya software. Kalau masalah izin, setahu saya ya, ini setahu saya sampai Contoh kayak sekarang. 89, ATG. Nah, gini bro, konsepnya kayak gini. Kayak Net89 itu sebenarnya sebuah perusahaan yang menciptakan si robot ini tadi. Oke. Nah, nama robotnya itu Smart Export. Jadi Net89 itu perusahaan IT, katanya sebuah perusahaan IT yang menciptakan sebuah robot trading EA. Nama EA-nya ini Smart Export. Nah, EA ini nanti akan dimasukkan ke MetaTrader kita. Broker yang digunakan apa? Broker yang digunakan tuh broker luar. Broker luar. Nah, kebanyakan sih di broker luar kayak gitu ya kan. Nah, itu nanti si robot itu akan melakukan transaksi. Profit, loss. Kalau kita logikanya gini aja sih bro. Kalau misalnya lu punya satu software yang bisa menciptakan profit terus-menerus, ngapain Iya. dijual gitu Nah, ya kan? itu dia bro. Logikanya kan sebenarnya Iya, kayak gitu kan. Ini kan sama aja kalau bahasa sederhananya, ini kan mesin pencetak duit nih. Ngapain kita publish? Dia itu harganya murah lagi, cuman 1.500.000 sudah bisa create money gitu. Cuman ya itu tadi, mayoritas masyarakat kita kan tergiur sama profit. Makanya banyak yang gabung kan bro. Banyak. Awalnya dia coba kecil. Berapa awal depositnya bro? Yang setahu saya itu minimal 9 juta. 9 juta. Nah, 9 juta itu paket yang 9 juta itu sudah dapat deposit plus robot trading. Robotnya tadi itu, harga robotnya kalau nggak salah $100, 1.500.000. Nah, 1 bulan 2 bulan dicoba profit. Lama-lama muncul nafsu. Iya. Kalau misalnya saya bikin 90 juta, 90 juta. berarti kan ini 10 kali lipat nih keuntungannya. Dimasukkan. Bulan pertama, kedua, ketiga profit lagi nih terus nih. Profit terus 3 bulan 4 bulan profit. Coba 900 juta. Masuk dia 900 juta. Bulan pertama, kedua, ketiga profit, tapi kan modal belum balik. Iya. Langsung stop trading. Si siapa? Robotnya tadi nih. Robotnya tadi. Alasan karena regulasi. Jadi kan yang mau saya sampaikan di sini kan sama teman-teman nih kan, bahwasanya trading forex ini luas bro. Iya. Trading forex ini luas. Lu bisa trading manual,
Lu bisa juga trading secara otomatis menggunakan EA tadi, menggunakan robot. Cuman kan namanya robot ini kan, kalau kita yang sudah lama trading ini kan bro, trading ini kan nggak bisa 100% membaca pasar. Dia hanya fokus ke teknikal. Iya. Sementara market ini kan bukan cuma dipengaruhi sama teknikal, fundamental kan Fundamental berpengaruh juga, berpengaruh. 50-50 gitu ya kan. Ya memang benar, karena EA expert investor kan hanya membantu kita trading. Nggak selamanya lo bisa bikin kita profit. Iya. Dan robot trading juga terkadang itu nggak bisa mengukur loss kita. Dia kalau salah entry ya udah dibiarkan aja. Nggak ada cut loss atau stop Nggak loss? ada. Nggak ada. Kalau yang terjadi cut loss ataupun stop loss itu manual dilakukan oleh si usernya. Tapi kan besok bisa balik lagi bro. Bahkan lebih. Kalau equity-nya masih ada. Oke. Kalau misalnya terjadi news, Iya, rentan sama news kan. iya. Jadi sebenarnya robot trading ini yang aku tahu ya, aku kan ada juga nih robot EA apa? Expert Expaser. Jadi meskipun kita punya robot, pada dasarnya kita harus mantau si robot ini. Iya. Ketika menjelang news, robot ini harus kita nonaktifkan supaya dia berhenti trading. Nanti misalnya pas lagi pasarnya lagi sideways, kita aktifkan lagi. Jadi harus on off sih sebenarnya kalau AI ini. Kalau yang sebenarnya real AI ya harus on off gitu. Jadi ketika marketnya lagi sideways gitu kan, ini enak nih scalping. Jadi biar kita nggak mantau terus market, hidupin robotnya. Itu juga untuk sistemnya itu averaging. Averaging. Kalau EA banyak bro, bisa kita setting. Bisa ada yang robotnya averaging, ada yang marti, ada yang single shoot. Kalau yang beneran AI ya, beneran AI kayak gitu. Karena itu kan cuma program. Itu sebenarnya cuma program yang bisa dibikin sama manusia gitu ya kan. Cuman kan yang kasus yang kemarin ini robot trading yang ada bau-bau Ponzi. Iya. Masyarakat awam ini ya itu tadi bro. Mereka nggak paham ini yang kayak gini-gini nih. Mereka hanya tergiur sama profit gitu. Iya. Jadi ketika ada nawarkan yang benar-benar nawarkan tentang trading forex, dia udah langsung ngeblok. Dia langsung ngeblok. Ibaratnya dia berpandangan semuanya sama. Semuanya sama. Contohnya kayak gini. Saya makan mie ayam nih. Makan mie ayam di tempatnya A. Siap makan mie ayam, perutku sakit. Terus aku konferensi pers. Jangan makan mie ayam. Kalau makan mie ayam, nanti perut kalian sakit. Pokoknya jangan mie ayam, dimanapun jangan makan mie ayam. Nanti perut kalian sakit, kata kayak gitu. Lah dia makan di tempat A, tapi nyarahkan semua pedagang mie ayam se-Indonesia gitu. Yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Padahal dia baru sekali makan mie ayam di tempat si A, terus dia sakit perut gitu. Kan banyak faktor gitu kan. Nah, masyarakat Indonesia kebanyakan sih kayak gitu loh. Tergiur sama profit tanpa memikirkan risikonya, dia bergabung. Dan dia taunya trading itu pakai robot aja kan? Pakai robot. Padahal kan trading sebenarnya bisa manual. Bisa manual. Mereka taunya hasilnya bagus, ya udah mereka ikut. Gitu. Iya. Banyak orang belum menjadikan trading forex ini sebagai bisnis, bro. Banyak orang menjadikan trading forex ini hanya sebagai ya sampingan, judi. Nah, banyak yang kayak gitu. Nggak menjadikan trading forex ini sebagai bisnis. Ini judi. Oke lah, bisa lah untuk sampingan-sampingan, bisa lah main kecil-kecil. Belum bisa menjadikan trading forex ini sebagai bisnis, real bisnis gitu ya. Harus ada untung, ada rugi gitu. Cuman kan rata-ratanya kan kita tinggal lihat akumulasi selama 1 bulan, untung apa enggak gitu ya kan. Cuman ya itu lagi, ada juga nasabah dia nggak pernah ikut robot trading, tapi dia ikut di broker sebelah. Deposit hari ini 3 hari udah habis dananya, boleh disuruh top up. Terakhir teman-teman yang marketing bilang, iya pak, kemarin mereka itu udah pernah rugi trading di pialang sebelah, katanya kayak gitu. Rugi sekian ratus juta. Jadi ketika kami nawarkan gini, mereka udah langsung mental, katanya gitu. Udah langsung nggak mau. Rasanya semua broker sama aja. Bahasa nasabah tadi, semua broker sama aja. Kalau aku bilang ya benar, semua pialang sama aja. Cara menjalankannya yang berbeda kan kayak gitu. Oknum yang di dalam. Iya, cara ini bisa dimakan, bro. Bisa bro. Ya? Bisa dimakan ya. Nah, itu kesalahannya di mana tuh Pak Budi? Mereka kan ini kan dari selaku yang orang-orang yang di dalamnya lah, ya kan? Itu kan di broker sebelah ini ya contohnya gitu kan. Nah, mereka kan langsung dari perusahaannya. Itu mereka kayak nggak ada edukasinya atau gimana itu? Ya mungkin kesalahannya di tim pemasarnya ini tadi, si marketing ini tadi. Kayak kemarin udah pernah kita bahas. Ini marketing tapi ngakunya mentor.
Nah, kesalahannya di situ. Hmm. Jadi kalau memang yang benar-benar marketing, ya marketing aja. Mentor, ya mentor. Nah, ini marketing ngakunya mentor, dia nggak tahu trading. Hmm. Tapi dia menjelaskan trading itu seperti ini, Pak. Ini. Nah, orang awam yang nggak tahu, Hmm. dijanji-janjikan keuntungan, mau dong. Deposit tiap hari profit. Hmm. Tergiur sama keuntungan Tergiur ya kan. dengan keuntungan. Berarti trading ini jelek, intinya itu ada dua, Nah, robot trading dan marketing goblok. oknumnya ini tadi gitu. Tapi kalau sebetulnya maksudnya gini, klien lah yang punya dana, mereka mau belajar, diedukasi sampai mereka benar-benar paham trading. Akhirnya mereka trading. Setelah trading rugi, kena stop loss. Iya. Itu sah-sah saja, nggak ada masalah gitu. Iya. Mereka, oh iya, paham kok bahwa trading ini ada kerugian. Tapi mereka sudah tahu bahwa di trading itu kerugiannya sudah ada manajemen resikonya seperti ini. Masuk market, rugi di market. Oke, karena mereka yang jalankan. Sah-sah saja, mereka tidak akan menuntut gitu, karena sudah diajarkan di awal, mereka sudah paham. Nah, mereka terjun. Yang mereka ini menuntut, yang mereka ini nggak bisa terima dengan kekalahan ini, karena mereka tidak diajarkan. Deposit, tahu-tahu besok habis. Nah, itu yang membuat mereka 100 juta 2 hari habis. masuk 100 juta 2 hari habis. Saya pun nggak tahu cara tradingnya seperti apa kok Yang bisa kaya 200 juta marketing. habis. Nah, jadi yang seperti ini yang harus kita luruskan. Jadi ketika kita ketemu dengan klien lah misalnya, si nasabah ini misalnya, sama aja ini, semua broker sama aja katanya. Habis duit saya di sini. Nah, kita tanya, Pak, kemarin cara tradingnya gimana ya? Ya. Yang trading siapa? Analisa marketnya pakai teknik apa ya gitu. Pasti kebanyakan mereka gini, ya yang trading orang itu, saya kasih duit, mereka yang kerjakan, selesai. Yang Selesai. si kliennya Si tadi kliennya nggak diajarkan tadi apa-apa. Nggak mau tahu. Yang penting dia maunya untung-untung Taunya aja. untung, karena kan apa? Sesuai dengan ini dong, Iya. dengan yang ditawarkan. Pak, masuk sekian setiap hari, profit sekian. Iya. Begitu udah deposit 2 hari tewas. Disuruh top up. Disuruh top up. Nah, itu. Tapi kalau yang diedukasi, paham, setelah paham baru terjun, masuk hari ini trading SL, rugi. Ya, nggak apa-apa. Oh iya, kesalahan saya di sini loh, kenapa saya SL. Iya. Harusnya saya buy, ternyata sell. Yang saya lakukan sell. Itu satu. Yang kedua, posisi buy saya udah bener, tapi dia kena SL dulu baru harga naik. Artinya apa? Mungkin SL-nya terlalu dekat, ataupun ya dia hanya kesanggupan manajemen resiko dia hanya sanggupnya di situ, nggak mungkin resiko dibesarkan gitu Iya. dibuat lebar. Nah, jadi dia sanggupnya di situ, menerima kesanggupan dia menerima resiko hanya di angka itu. Ya udah, nggak apa-apa. Hari ini kena SL, oke, selesai. Besok kan kita bisa masuk lagi, masih ada market lagi besok kan. Iya, betul. Gitu. Jadi nggak harus hari ini SL dikejar sampai harus profit, karena janjinya di awal tadi sih marketing tadi setiap hari kita bisa profit, target profitnya 1 hari sekian. Intinya kurang edukasi lah ya Pak Budi. Kurang edukasi. Nah, kalau di robot trading tadi bro, kalau kita untuk masalah WD itu kan pada nggak bisa ya. Sekarang ini iya. Nah, itu duitnya kemana bro? Saya kurang tahu bro. Kalau aku ditanya ya aku nggak tahu. Sakitnya beda loh. Kita rugi kena stop loss di trading, itu sah-sah saja nggak masalah. Iya. Nggak sakit. Nah, kalau nggak bisa Oke, WD, anggaplah sakit. Lebih sakit ya nggak bisa withdraw. iya nggak bisa withdraw itu. Itu ditipu jadinya. Nah, pertanyaannya kan klien-klien ini kan pasti bertanya gitu, duitnya kemana gitu kan? Nah, itu kemana kira-kira bro? Ya kalau menurut aku sih di broker. Kalau alasan dari mereka kan itu, kalau setahu aku nih ya bro, itu nyalakan brokernya kok gitu. Iya, uangnya di broker. Uangnya gitu di broker kan. Cuman kan balik lagi, sekarang yang nunjuk broker ini siapa? Si perusahaan A tadi iya, kan. Kan dia yang nunjuk. Kita trading di broker ini gitu ya kan.
Ya seharusnya dia dong, kenapa dia milih ini, dia yang bertanggung jawab gitu ya kan. Mm-mm. Cuman ya memang itu intinya sih bukan itu ya bro ya. Kalau aku sih bilangnya karena memang masyarakat awam ini terlalu teriming-iming, tergiur sama Tergiur janji-janji profit. dengan iming-iming itu tadi, profit itu tadi. Jadi karena tergiur sama janji-janji profit, dia nggak tanya-tanya dulu, ini robot trading ini seperti apa sebenarnya. Udahlah masuk aja lah pak, profit kok kata gitu. Semakin lama bapak berpikir, semakin lama bapak menunda profit ini. Udah profit. Menunda profit. Iya. Lihat hari ini pak, udah profit kita 1%. Lihat ini pak, kita 2% gitu ya kan. Iya. Terus mereka juga ada tabelnya juga kan bro. Ada tabel-tabelnya gitu kan. Nah, si masyarakat awam tadi itu pun nggak mau tanya-tanya gitu. Ini robot ini sebenarnya apa? Trading itu sebenarnya apa gitu ya kan? Iya. Masyarakat itu pada umumnya mikirnya gini, iya ya, coba aku gabung ya, udah dapat 2%. Nantilah pikir-pikir dulu. Besoknya gitu juga, Pak, kita udah profit 1%. Tuh kan udah 3% totalnya. Berpikir dia nggak berpikir selama 1 bulan. Lihat nih Pak, 1 bulan Bapak nggak gabung, udah profit kita 15%. Iya juga ya. Kalau masukkan berapa? 9 juta. 15% udahlah. udah berapa? Aku gabung aja lah gitu. Masuk. Jadi dia nggak masyarakat awam tuh udah nggak rasional lagi. Termasuk saya juga gitu bro. Banyak masyarakat awam tuh yaitu terlalu memikirkan profitnya, mengindahkan risiko. Jadi di doktrin seperti itu, kalau gabung 9 juta, 15% ya? Iya. 15% sekian. Kalau misalnya 100 juta, 15% sekian. Dihitung. Kredit mobil, sekian. Biaya sekolah, sekian. Uang biaya hidup, makan, sekian. Masih untung. Masih untung. 15% kan? Iya. Masih ada sisa, masih bisa untuk nabung. Oke. Nah, kalau ini yang dimasukkan duit nganggur lah bahasanya. Iya. It's okay, nggak ada masalah. Kebun digadaikan ke bank, Iya. selesai. SK lagi digadaikan ke bank, selesai. Karena mikir itu tadi kan. Karena mikirkan yang profit itu Profit tadi nanti bisa aku bayar ini Nanti gitu kan. bisa dibayar. Ujung-ujungnya bangkrut. Ujung-ujungnya ya scam ini tadi. Mm-mm. Ya, makanya yang paling menyakitkan itu duitnya ini nominalnya, equity-nya ini kelihatan, tapi nggak bisa di withdraw. Masih mending kita trading, kita buy, market turun, kita kena SL, Iya. selesai. Artinya Fair kan? fair. Iya. Rugi di dagang. Contoh lah gini, kita jualan air minum, Iya. kita belinya 10.000, kita harus jual 10.000 lebih dong supaya bisa profit. Nah, ya rupanya udah 1 minggu nggak terjual, modal kita terbenam di sini. Ya udahlah, jual balik modal atau semakin banyak beredar minuman ini, harganya turun kan? Ya udahlah, kita jual rugi lah. Sisanya masih ada balik modalnya kan? Masih. Dibanding ini nggak bisa terjual. Dibanding nggak bisa terjual, nggak nggak laku. Udah expired lagi. Ya Buang, benar. kan? Benar itu bro. Nah, jadi gimana nih bro untuk kasus yang teman-teman kita nih untuk supaya bisa kayak mana ya kok dibilang agak susah juga kalau udah mental block ini bro. Mental block sih pada dasarnya susah. Iya. Cuman balik lagi ke klien tadi, ke nasabah tadi, ke korban tadi lah. Kalau misalnya, ya saya pribadi kalau misalnya di posisi itu, saya sudah pernah rugi di robot trading. Saya sudah pernah rugi di pialang lokal. Broker luar, broker lokal, udah pernah rugi. Tapi balik lagi ke diri kita. Kita nggak mau apa bro, nggak mau melihat ke belakang. Saya ruginya kenapa? Nggak mau mempelajari. Kenapa aku bisa rugi ya? Banyak kok yang untung, banyak kok yang menjadikan trading forex ini sebagai bisnisnya, trading for living itu ada. Kenapa aku rugi gitu ya kan? Jadi banyak orang itu nggak mau cari tahu gitu, nggak mau tahu. Pokoknya aku udah 3 kali, 4 kali rugi, udah aku nggak mau lagi main. Nah, justru pertanyaannya harusnya dibalik.
Masa iya sampai 4 kali rugi, nggak ada belajar? Kalau misalnya kita kan kayak gitu Iya. kan, akan ada pepatah ya jangan sampai jatuh ke lubang yang sama gitu ya kan. Kalau udah Yang- jatuh sekali kan udah kita tahu, oh berarti ini lubangnya kayak gini, jangan jatuh lagi gitu. Ini sampai 4 kali, pas ditanya nanti ilmu apa yang didapat, nggak ada, Ada. dapat apa-apa. Bapak kayak kemarin klien yang kita ketemu, C2T Pak Budia, Ya. dia memang sudah banyak rugi lah, Iya. tapi dia mau belajar Banyak gitu bro. broker. Heeh. Dia mau belajar sebelum dia nanti ke depannya mungkin bakalan terjun lagi. Tapi dia sudah mempelajari beberapa hal. Indikator dia mempelajari, manajemen risiko dia sudah mempelajari. Bahkan dia sudah mulai menjadi analisa ya. Teman-temannya tuh banyak nanyakin analisa loh sama dia. Artinya apa gitu ya kan? Ya kalau kita sudah rugi ya cari tahu kita kenapa bisa rugi gitu. Bukan berarti udahlah ini rugi, ini judi nih. Udah ini penipuan ini. Kayak gitu ya kan? Toh bisnis ini juga begitu dia rugi, bisnis ini juga nggak berhenti gitu kan? Iya. Bisnis ini kan tetap jalan kan? Tetap jalan. Kapan aja dia punya duit, dia bisa berbisnis, dia bisa trading lagi. Yang disampaikan tadi bener. Kenapa dia bisa jatuh ke lubang yang sama? Dan dia nggak belajar dari situ. Nggak belajar ya. Rugi. Sudah. Trading lagi, rugi lagi. Trading lagi, rugi. Nah, ditanya, nggak tahu ilmunya. Udah berapa kali rugi, nggak tahu ilmunya. Iya. Harusnya dicari tahu, kenapa saya bisa rugi. Jadi bisa tahu, oh kemarin saya rugi, kesalahan saya di sini. Kesalahan saya di sini, kesalahan saya di sini. Oke. Nanti ada duit lagi, saya mau trading lagi. Saya menggunakan ini. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya akan coba seperti ini. Belajar kan, artinya ilmunya dapat. Ini yang paling sakit itu, udah rugi berkali-kali, ilmunya duit habis, ilmunya tak dapat. Gitu. Jadi ya langsung diblok lah perusahaannya seperti ini, nggak bener. Tapi nanti kalau misalnya muncul lagi trading forex tapi dengan skema yang berbeda, mau dia tuh gabung. Pak, kali ini profitnya itu bisa 30% loh sebulan. Itu kok kenapa bisa 30%? Iya, pokoknya Bapak ini tradingnya udah otomatis, Pak. Bukan EA lagi nanti bahasanya. Pakai bahasa yang lain gitu ya kan. Polanya seperti ini, Pak. Target sehari itu 2%. Sebulan itu bisa 40% sampai 60%. Bapak nggak perlu ngapa-ngapain. Bapak cukup deposit. Nanti di akhir bulan Bapak tinggal withdrawal. 40% 40% 1 bulan. 2,5 bulan Bapak udah balik modal, udah aman. Iya juga ya. Rupanya begitu masuk, baru 1 bulan Scam. setengah scam. Scam. Artinya jatuh lagi di lubang yang sama kan? Karena tidak mau belajar itu tadi. Karena tergiur sama untungnya tadi, Tergiur bro. dengan untungnya gitu. Sama lah macam kayak gini, Pak Bud. Misalnya yang masyarakat Riau khususnya yang sudah pada tahu lah ya. Misalnya kayak ya kita jadikanlah trading forex ini sebagai bisnis gitu, bro. Banyak di Pekanbaru di Riau ini kan petani sawit. Ya. Banyak petani sawit yang berhasil. Kalau misalnya kita data, ada nggak petani sawit yang gagal? Banyak. Yang gagal itu banyak. Aku nggak tahu tentang sawit, tapi aku ada duit nih. Kutanya sama bro, gimana main sawit? Wah, main sawit mantep bang. 1 hektar itu bisa panen 1 ton. Pokoknya untuk masa panjangnya itu bisa sampai 25 tahun ini. 25 tahun ke depan kita masih menikmati hasil. Iya. Berapa modalnya? Ya kurang lebih 1-2 M lah. Langsung ambil banyak begini gitu. Saya tadi yang karena nggak tahu tentang sawit, nggak tahu tentang pohon sawit itu, Perawatannya. gimana perawatannya, mulai dari nanam, perawatan sampai panen, maintenance-nya apa segala macam, ikut nih main sawit. Beli langsung banyak, beli lahan kosong, mulai tanam bibit, Mati semua pokoknya. mati semua pokoknya. Rupanya tanahnya asam. Kan Rupanya kayak gitu. di situ nggak dijelaskan bahwa model tanah yang seperti ini harus ada pupuk yang seperti ini. Iya. Nah, tanamannya, bibitnya harus yang umur sekian baru Iya. bisa ditanam. Nah, biaya perawatan ini tadi kan nggak disebutkan. Nggak disebutkan. Taunya kan udah ada hasil Iya. kan. Indah-indahnya aja yang dikasih Nah, tahu yang kan. berhasilnya aja. Oke, beli lahan kosong sekian. Nah, dirawat. Ingat, 4 tahun pertama kita ini keluar duit terus, belum Iya. ada hasil 4 tahun pertama. Nah, yang itu nggak diceritakan. Nggak diceritakan. Nggak diceritakan. Dia pikir tanam sekarang besok udah Besok berbuah. langsung panen. Enggak, 4 tahun pertama itu duit keluar, perawatan. Ya perawatan itu dibersihkan rumput-rumputnya, kemudian dipupuk gitu kan. 4 tahun keluar duit terus. Nah, tahun kelima baru ada hasil.
sampai berapa tahun ke depan. Nah, yang rupanya yang di awal-awal itu tadi, yang perawatan duit keluar itu nggak diceritakan. Nah, inilah yang nggak paham, punya duit langsung terjun Iya. gitu, nggak belajar dulu, Dan nggak mau ngerasa prosesnya ya kan. nggak mau ikut Sama kayak di prosesnya. trading gitu kan. Sama. Tapi kalau yang sudah sesama petani sawit ceritanya beda. Beda. Yang udah sesama petani sawit ya, yang udah bertahun-tahun petani sawit. Berapa panen harga buah di sana segini? Wah, aku segini. Pasti bahasnya harga panen, harga panen. pupuk, harga pupuk kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau orang yang belum pernah terjun ke bisnis sawit, dia pasti nanya, berapa modal? Untungnya kayak mana? Oh, 1 Untungnya hektar mana? bisa 1 hektar 1 ton. Tapi kalau udah sesama petani sawit, cerita itu kan mana bisa bohong? Oh, bilang nanti 1 hektar panen 10 ton, mana percaya orang? Iya. Nah, 10 ton. Sama berarti sama lah ya kan, kalau misalkan marketing ketemu kayak kita gini lah, mentor gitu Iya. kan. Kan mereka nggak bisa bohong. Iya. Nah, Karena udah dialamin kan. Nah, udah udah tahu, dialamin. udah tahu sama tahu gitu. nah makanya target mereka kan yang awam-awam, Yang nggak ngerti. yang nggak ngerti. Yang ini pun nggak mau cari tahu. Yang nggak mau cari Nggak mau tahu. cari tahu, Dia- taunya Nah, hasil. Nah, dia cuman Mau dapat instan. sumber dari si marketing tadi. Iya. Nggak mau cari referensi yang lain gitu ya kan. Tergiur dia, masa iya. Coba Bapak tengok, siapa di sini yang nggak melihara sawit, yang nggak punya sawit? Iya pula ya kan. Nggak usah kan di sini, di kampung gua aja banyak orang nanam sawit. 3 pokoknya di belakang rumahnya. Hidup terus dapurnya katanya gitu ya kan. Iya pula, udahlah berapa. Nah, main dia sawit. Rupanya kena hama. Kena hama. Terus siapa yang mau disalahkan? Nggak mau lagi aku main sawit. Banyak kali resikonya gini-gini. Yang berhasil di sawit banyak. Yang gagal di sawit pun banyak. Kalau kita kaji-kaji, kenapa orang gagal bermain sawit awal-awalnya itu? Ya karena itu ilmunya Ilmunya nggak tahu. ilmunya nggak ada gitu ya kan. Dipikirnya semuanya itu bisa instan. Padahal nggak seinstan itu gitu. Ada proses Ada yang harus proses, dilewatin gitu ya kan. Mungkin yang ditengoknya sekarang, oh iya udah berhasil dia. Dulu waktu nanamnya nggak ditengok dia gitu. Itu memang kalau kita kaji-kaji kenapa orang mental block ya karena gitulah bro. Kurangnya wawasan gitu ya kan. Jadi dia nggak mau mencari tahu yang sebenarnya itu apa gitu. Nggak open mind gitu. Iya. Nggak kayak yang Cici semalam yang udah kita itulah. Dia lebih rasional ya orangnya ya. Dia berpikirnya tuh lebih rasional. Iya ya. Coba aku dengerin lah dulu kamu ngomong. Coba sampaikan ini gimana sebenarnya trading itu forex. dia. Nah ketika kita jelaskan, dia kan langsung ada tuh. Oh iya ya kemarin aku nggak kayak gini. Masuk akal gitu. Nah, besok ketemu lagi sama marketing yang lain. Wah ini kok kayak gini ya. Iya juga ya. Terakhir dia belajar. Kan akhirnya dapat ilmunya. Iya. Nggak monoton kita menjudge. Wah ini trading forex ini nggak bener ini. Penipuan ini. Aku udah banyak kali aku kena tipu. Kawan aku juga di kantor udah banyak yang kena kayak gitu jadinya kan. Dia susah lah bro. Kadang mau menyadarkan. Ada pepatah juga lagi nih bro. Ada pepatah. Susah meyakinkan seekor lalat bahwasanya bunga itu lebih harum daripada sampah. Ternyata itu benar pepatah itu bro. Susah meyakinkan lalat bahwasanya bunga itu lebih harum daripada sampah gitu ya kan. Nggak Kadang bisa. juga kita udah waktu dia masih jalan gitu kan, kita udah ingetin resikonya kayak gini. Tapi karena dia tergiur profit itu tadi, dia nggak mau dengerin gitu. Nah giliran udah kena gitu kan, udah terjadi, nah baru langsung bilang nggak jelas ini trading. Padahal kita kan udah ngingetin. Iya. Nah itu dia susahnya kadang juga bro. Udah ngingetin. Tapi kembali lagi klien tadi ini kan nggak semua satu frekuensi sama kita bro. Iya. Ada yang mau kayak instan, ada yang mau profit instan. Kalau masuk 1 lot profit sekian, kalau 2 lot sekian. Kenapa nggak 10 lot aja aku masuk gitu kan? Masuklah dia 10 lot, habis. Marketing kaya. Marketing kaya. Sebetulnya kalau yang pingin dapat banyak itu ya gimana ya? Menurut saya itu lumrah sih sebetulnya, karena kan harus return kan. Harus return. Jadi- Bro buka usaha bakso, buka 1 toko, modal bikin bakso ini 10 juta, untung sebulan 1 juta. Oke. Hasilnya kan beda bro. Kalau bro buka 1 cabang sama 10 cabang, ya beda lah. 1 cabang hasilnya 10 juta, 1 juta. 10 cabang kan 10 juta. Tapi kan untuk bikin 10 cabang nih modalnya banyak. Modalnya harus banyak. Lebih iya kan, bro? Modalnya kan harus banyak. Modalnya lebih banyak. Bikin 1 cabang sama 10 cabang.
Lo nggak mungkin lah dia buka satu cabang tapi penghasilan kayak 10 cabang. Ya mana mungkin. Nggak rasional kan. Rasional aja sih sebenarnya kita kalau untuk trading forex ini. Jadi untuk yang orang-orang the mental block ini itu tergantung merekanya lagi Tergantung gitu ya merekanya kan? lagi. Balik ke mereka lagi, bro. Jadi kalau kita mau ngomong kayak gimana pun nggak akan bisa gitu kan. Atau mungkin satu ini lagi, Kita udah bro. mengedukasi, kita jelasin bla bla bla, mungkin mereka nggak mau dengerin ya. Itu Nggak dari dengerin. mindset mereka sih sebetulnya. Kalau mereka mau buka mindsetnya, oh ya seperti ini, ya masih bisa masuk gitu. Tapi kalau mereka langsung di blok, aduh udah ini Nggak bisa lagi. nggak bisa lagi, dia nggak mau gimana ya, nggak, udahlah pokoknya langsung di blok, nggak mau tahu lah gitu. Yang penting di pikirannya itu bisnis ini ya apa yang ada di mindset dia, ini judi, ini misalnya ini penipuan, ini nggak bener, ini ya udah. Iya. Sampai nanti pada satu titik penghasilan tambahan itu, maksudnya orang nggak bisa mencari penghasilan tambahan lain kecuali di sini. Iya betul. Trading forex. Misalnya terjadi nuklir, Iya. orang nggak bisa keluar rumah, Iya. cuman di rumah aja. Contoh kayak pandemi lah. Pandemi kemarin, pandemi kemarin orang nggak bisa keluar rumah, Nggak mau. terus banyak pengurangan karyawan. Nah, jadi orang mau cari pemasukan dari mana? Ya ini trading forex. Kaum rebahan cocoknya ini main trading forex, Rebahan yang bisa menghasilkan uang. menghasilkan uang gitu. Jadi lebih produktif. Iya. Kalau aduh gimana lah saya bilang, bro ya. Sebenarnya kalau ilmunya udah dapet sih enak gitu. Cuman mentransfer ilmu ini ke orang ini yang susah. Yang udah mental block ini Yang tadi. sudah mental block tadi. Toh juga kalau yang profit kan dia. Kan kalau trading forex ini, bro, saya ajarin gitu. Yang profit, bro, yang rugi, bro. Kecuali yang ruginya sih, bro, tapi yang untungnya aku, kan nggak ada trading forex. Orang akun-akun sih, bro. Kecuali kalau marketing lah ya. Dapat komisi. Nasabahnya yang rugi, Marketing jangan keluar negeri. marketingnya jangan luar negeri, ke Turki. Ke Turki. Ke Turki. Coba ulang bro. Nasabah rugi. Nasabah rugi, Marketing ke marketingnya, Turki. marketing ke Turki. Jalan Aduh. rugi. Oke. Jadi ada lagi mungkin ada pesan-pesan buat ya biar nggak kejebak lagi lah ke depannya, mana tahu kan muncul lagi nih yang kayak gini-gini nih, contoh kayak Net 89. Oke, ya buat ini sih sebetulnya ya buat semuanya deh. Pelajari dulu kalau ada bisnis, apapun bisnisnya, pelajari dulu deh bisnisnya. Jadi bisnis ini apa sih gitu. Pelajari. Kalau sudah yakin, udah paham dengan bisnisnya, baru terjun. Jangan tergiur dengan iming-iming profit. Iya. Nah, pelajari juga yang namanya bisnis pasti ada untung ada rugi. Ada Tapi kalau risiko. kita paham bisnisnya, kita siap dengan kerugian itu, manajemen risikonya kita paham, ya udah silakan terjun gitu. Tapi kalau ini dijanji-janjiin profit, coba deh di ini lagi gitu. Jangan tergiur dengan iming-iming lah gitu. Benar-benar, setuju. Jangan tergiur dengan iming-iming. Belajar sih, jangan ya, belajar itu kan nggak mengingat waktu ya. Iya. Sampai umur berapapun belajar itu juga penting kok gitu. Ilmu loh gitu. Benar. Oke, jadi gitu ya, sobat trader. Buat kedepannya jangan sampai kejebak lagi, mana tahu ada muncul lagi robot Net 86 ya kan. Nah, itu jangan, ya pelajari dulu ya sistemnya itu betul. kayak gimana gitu kan. Dan bukan di robot aja ya, di broker-broker lain, di marketingnya itu harus kita cari tahu juga dia ini ngerti trading atau enggak gitu kan. Jangan gampang tergiur lah intinya. Oke, semoga bisa diambil pelajaran. Buat sobat trader yang belum punya account trading, boleh register ya untuk di PT Menara Emas, dan untuk linknya itu ada di deskripsi ya. Dan buat yang mau edukasi bisa langsung hubungi kami juga, dan Signal itu bisa gabung di grup Telegram ya. Kami juga ada grup Telegram, boleh langsung klik aja linknya di deskripsi. Oke, mungkin sampai sini aja dulu. See you next time.